Setiap kali telepon yang masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Tapi tadi waktu kamu nyebutin namamu masih belum masuk sih. Kenapa sayang? Oke, alhamdulillah. Gimana sayang? Pasporku dihilangkan sama majikan. Lah kok iso? Kan di-keep sama dia, maksudnya disimpan sama dia. Dia kan punya pikiran yang enggak sama saya. Katanya takutnya saya pinjam uang di bank lah, yang katanya nanti dipinjam temen, paspornya pinjam temen untuk buat pinjam uang di bank lah, gitu. Padahal aku tuh nggak pernah punya kepikiran ke arah situ untuk pinjam uang di bank. Terus? Setelah itu pasporku katanya waktu tanggal 31 bulan 7 jam 2:30 sore, aku tuh naik ke atas, tingkat di atas itu aku lihat jendela, buka jendela karena panas, jendela dibukain semua. Lah habis itu aku lihat kamarnya majikan tuh nggak ditutup kan. Aku ada rambut, ada debu, ada semua di lantai. Lah aku pikirnya aku ngambil sapu, ambil tempat pel-pelan, habis itu aku naik ke atas tak bersihin, lalu aku juga nggak ngelipet di selimut, nggak apa, cuma bersih-bersih itu lah. Habis itu nenek juga ada, waktu itu nenek di bawah itu lagi ngobrol di telepon. Setelah itu dia tahu saya naik turun tangga gitu, bawa pel-pelan, bawa ember itu untuk ngepel, itu dia ngerti. Terus waktu nyapu tangga itu nenek bilang, kamu nyapu deh, itu nanti debunya jatuh semua ke bawah. Enggak, saya pelan-pelan itu nyapunya nek, saya bilang kayak gitu. Pagi Senin pagi tanggal 1 bulan 8 6:30 saya baru buka pintu masuk dapur mau ke kamar mandi. Dia bilang langsung gini, kamu kemarin bersihin kamar saya? Ya iya, nggak ada setengah jam. Saya langsung keluar, saya naik atas, itu lihat lantai kamarmu kotor, banyak debu, banyak rambut. Aku cuma nyapu lap, habis itu sudah nggak sampai setengah jam aku turun lagi keluar. Nenek juga lihat saya bersih-bersih di atas. Saya bilang gitu, kamu tahu nggak, kamu ngambil paspor kamu. Loh gimana saya mau ngambil paspor saya, orang kamu yang nyimpen, saya nggak tahu naruhnya di mana. Saya bilang kayak gitu. Paspor kamu hilang, dibilang gitu. Loh kok bisa hilang, aneh, saya bilang kayak gitu. Terus habis itu ya udah, daripada berdebat pagi-pagi ya mendingan telepon polisi. Akhirnya booking polisi 2 naik ke rumah 7:30 pagi, itu polisi 2 naik. Habis itu polisi nanya saya terakhir megang paspor kapan. Saya bilang tanggal 25 bulan 3 saya mau kirim uang di Indonesia. Saya nggak ngerti untuk siap-siap aja kalau sewaktu-waktu ditanya sama pihak bank tanya paspor. Jadi saya pinjam ke nyonya itu untuk transfer uang ke Indonesia saja, saya bilang gitu. Bank mana? Bank Indonesia yang di Kus BB, aku bilang kayak gitu sama polisinya. Terus habis itu malamnya diminta lagi sama majikan, dia bilang kayak gitu. Dia bilang katanya paspormu mana, kasih balik saya, dia bilang kayak gitu. Iya, dia bilang kayak gitu. Terus polisinya nanya, kan satu ngecek di kamarnya nyonya, saya satu nanya ke saya. Setelah itu polisinya turun lagi nanya, minta KTP saya sama minta KTP itu di telepon. Terus habis itu polisi satunya bilang gini, kasih waktu nyonya untuk 3 hari sampai 1 minggu untuk nyari paspor kamu. Kalau paspor kamu nggak ketemu, nanti kamu bikin surat keterangan kehilangan paspor di kantor polisi. Habis itu ngurus lagi ke KJRI, habis itu habis itu langsung ke agent, habis agent langsung ke imigrasi untuk masukkan visa kamu yang lama itu pindah ke paspor yang baru. Dibalik, oke, saya nurut apa kata polisi. 3 hari 1 minggu. Habis itu saya telepon agent, suruh ngasih lagi waktu 1 minggu sama 1 minggu 2 minggu. 2 minggu kemudian, setelah itu saya nggak ada informasi, nggak ada apa-apa. Saya telepon KJRI, saya nangis, Pak, ini udah mau jalan 3 minggu loh Pak, 17 hari lebih ini saya nggak megang paspor sama sekali. Paspor yang megang itu majikan, tapi majikan untuk saya yang katanya yang ngambil paspor, padahal saya nggak tahu paspor taruh di mana. Saya bilang kayak gitu. Setelah itu kasir bilang, kamu gimana, saya dituduh tanpa ada bukti Pak. Apa saya perlu lapor balik? Kamu nggak usah lapor balik, nanti kamu malah dipersulit lagi ke depannya, kamu malah dipersulit lagi di imigrasinya. Nggak usah lapor balik, biarkan saja, dibilang kayak gitu. Pak KJRI-nya. Terus kamu datang langsung ke kantor polisi, minta surat keterangan kehilangan paspor. Habis itu langsung ke KJRI, nggak sampai 1 bulan langsung jadi itu paspor, dia bilang kayak gitu. Iya Pak, tapi saya kan susah liburnya, saya nggak jarang libur. Saya kalau libur itu berantem dulu sama nyonya, baru besoknya saya libur. Kalau nggak gitu saya nggak pernah dikasih libur sama nyonya. Setelah itu terus saya telepon
Saya telepon Lebor bilang katanya kamu udah minta minta solusi sama KJRI. Sudah telepon KJRI ngasih jalannya kemana gitu. Ya disuruh lapor ke kantor polisi, habis itu minta surat keterangan, nanti dikasih surat keterangan 1 lembar sama kantor polisi, habis itu langsung ke KJRI. Ya udah kamu ngikut apa kata KJRI, dia bilang kayak gitu. Kamu ngikuti kata-kata. Lah berjalannya waktu, berjalannya bulan, berjalanlah 3 bulan lebih. Oke. Saya kan stres sampai ampun, sampai 3 bulan lebih kayak nggak merasa, nggak ada ngilangin, kayak nggak ada rasa tanggung jawab, nggak ada bilang gitu. Dan habis itu sampai bilang gini, akhirnya saya minta libur hari itu, lapor ke kantor polisi di Simsajoy. Setelah ke kantor polisi Simsajoy saya dikasih surat, habis itu saya lapor lagi ke KJRI. KJRI minta semua kopi kontrak kerja, semua visa, paspor, KTP semua minta. Saya nggak punya. Saya akhirnya telepon ke agent ngirim lewat WhatsApp. Habis itu saya ke fotokopi, saya scan semuanya, terus habis itu saya serahkan ke KJRI. Setelah itu sama KJRI cuma dikasih kwitansi tanggal 3 bulan 10 kamu datang lagi ke KJRI jam 3.30, jangan sampai terlambat, bawa uang, kamu menghilangkan paspor kena denda, tambah dendanya lagi 200, dibilang kayak gitu. Oke, saya balik lagi ke rumah majikan, terus habis itu saya kasih tahu, saya minta libur tanggal 7 nggak dikasih, padahal udah ada benar-benar ada stempel itu dari KJRI, saya tanggal 7 harus ke KJRI. Majikan masih bikin ruwet lagi, katanya nggak dikasih. Akhirnya dia nggak percaya, saya foto jebret, saya kirimkan itu resitnya ke majikan. Setelah itu majikan bilang dikasih waktu cuma setengah hari. Waktu setengah hari keluar ngurus ke KJRI itu. Habis itu masih sama KJRI suruh datang lagi 1 minggu 2 minggu kemudian untuk pengambilan jadi paspor. Saya dikurung sama KJRI di ruangan itu. Kamu paspormu gadekan gimana? Kamu itu paspor kok baru datang berapa bulan kok udah paspor nggak ada loh. Ya ampun Pak, saya nggak pernah libur. Siapa libur aja susah kok saya mau gadekan paspor itu gimana Pak? Terus itu gimana paspormu? Dibilang gitu. Paspor udah ditahan sama majikan Pak. Saya bilang gitu. Terus terakhir kapan kamu megang paspor? Tanggal 25 bulan 3. Setelah itu saya nggak megang lagi sampai sekarang Pak. Ini udah lapor ke kantor polisi, surat keterangan ini gitu. Benar-benar itu paspor kamu nggak gadekan. Benar Pak, saya bersumpah saya nggak gadekan Pak, saya bilang kayak gitu. Sampai 1 jam saya dikurung sama Bapak KJRI di ruangan gitu. Terakhir ini tunggu saya panggil, kok yang lainnya dipanggil, saya belum dipanggil. Terus saya tanya sama masnya yang di depan, Pak saya kok nggak boleh dipanggil, kamu beda lagi, dibilang kayak gitu. Tunggu aja nanti kamu dipanggil. Ya udah, setelah itu jadilah pengambilan paspor. Saya mengambil paspor tanggal 7 bulan 10 kemarin, ambil. Saya suruh saya tanya kapan ini bisa ngecop visanya yang lama masuk visa yang ke paspor baru kapan Pak? Oh, tanya agent. Saya telepon agent. Habis itu sama agent disuruh datang ke kantor. Dikasih mankin, suruh majikan tanda tangan. Lalu tanda tangan saya bawa itu pulang majikan. Saya sampai rumah saya ngomong sama majikan, Nyonya ini dari agent disuruh tanda tangan dua lembar ini, habis itu saya harus ke imigrasi Wandai untuk masukkan visa lama ke paspor yang baru, saya bilang gitu. Sama bayar 230, saya bilang gitu. Karena nggak bisa ngurus di imigrasi Europe, saya bilang kayak gitu. 坐低啦，你唔好帶嗰啲嘢嘅。我都話行嘅，你冇帶掛裝嘅。試啲翻嚟啫。個鎖匙咧？鎖匙啊，你個屋企個鎖匙啊？輕用帶埋出去啊？係啊。嚇，terus？你咧唔可以咁樣行啊！我唔中意啊嘛。nggak dilihat, nggak dibaca, nggak diapain sampai sekarang deh. Akhirnya saya telepon agent lagi. Aku bilang sama agent, gimana majikan? Không緊要。阿媽咁樣行啊嘛。Itu mankin yang dari kantor itu nggak mau nanda tangani, katanya dia nggak percaya, katanya mau telepon government Hong Kong. Emangnya ada hubungannya sama government Hong Kong ya deh? Aku bilang gitu. Terus cuman majikanmu stres, bilang kayak gitu. Terus gimana dong dia? Aku bilang gitu. Ini paspor udah jadi tapi belum bisa masukin visa yang lama pindah ke paspor yang baru. Dia katanya nggak percaya. Dia mau telepon government Hong Kong, saya bilang gitu. Terus saya dikasih sama agent nomor teleponnya imigrasi.
Saya udah bilang kayak gini, ya udah kamu telepon sama imigrasi, biar imigrasi yang ngomong sama majikan kamu. Terus habis itu nanti kalau majikan kamu masih mempersulit majikanmu yang kena denda dan majikanmu yang masuk penjara, dibilang kayak gitu. Karena udah nahan paspor kamu dan sudah menghilangkan paspor kamu, dibilang kayak gitu sama agent. Tapi majikan itu nyantai, kayak nggak merasa menghilangkan, kayak nggak merasa ada masalah sama paspor gitu. Padahal saya kurang 3 bulan, hampir mau jalan 4 bulan tuh saya udah finish kontrak loh. Gimana itu, Cik? Stres saya, Cik. Oke, visamu libur juga susah. Oke, visamu sudah di-extend belum? Belum. Ini paspor sudah jadi, tapi dia nggak mau nandatangani yang untuk pindah visa lama ke paspor yang baru, dia nggak mau nandatangani loh. Dia katanya mau telepon government Hong Kong. Terus apa hubungannya sama government Hong Kong, Dek? Nggak ada hubungannya, karena orang Hong Kong itu paling anti ngasih dokumen ke orang lain. Itu harus difahami juga kan. Iya, saya ngerti deh, tapi agent itu sebelum ngasih mankin ke saya untuk saya bawa pulang, agent itu sudah telepon sama majikan. Dia majikan bilang katanya, dibilang kayak gitu. Nggak tahu sampai di rumah, dia bilang suruh naruh minyak sampai jam 12 malam, nggak dibuka, nggak disentuh, nggak diapain loh. Ini orang gimana? Terus besok paginya saya tanya lagi, dia katanya bilang gini, saya nggak sembarangan tanda tangan, dibilang gitu. Aku harus telepon government Hong Kong dulu. Loh, kemarin agent telepon kamu telepon saya katanya, saya bilang dibilang, aku nggak seharusnya jawab dia bilang kayak gitu loh. Kan nggak deh. Aduh, majikan gendeng iki. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, Mbak. Yang penting kamu sudah memberitahukan majikanmu, dan kalau ada masalah itu mereka akan mengkonfirmasi ke majikanmu. Setidaknya kamu sudah berusaha. Sekali lagi, majikan selalu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya bukan masalah besar untuk dirimu. Tapi saya sudah hampir 4 bulan, 5 bulan nggak megang paspor sama sekali. Maksudnya ada. Sekarang paspor baru sudah jadi. Cuma visanya ini masih belum ditandatangani, yang untuk mankin yang dari agent itu belum ditandatangani sama majikan gitu. Kalau mankin sudah ditandatangani sama majikan, seandainya majikan bilang saya tahan. Nah, jika kau tim, aku bakal jika kau tim nengge imigrasi wantai situ, C. Tapi masalah sekarang kan majikan nggak mau nandatangani, C. Yang bikin aku stres itunya sih, nggak mau tanda tangan itu. Ngerti, maka dari itu karena saya tadi sudah bilang, kalau majikan tidak mau menandatangani, biarkan saja, sampean nggak usah stres. Karena sekali lagi kamu adalah tanggung jawab majikan.